Baiklah sobat-sobatnya, di seleksi P3K Guru 2022 ini nanti juga akan melakukan pemberkasan secara paperless ya. Artinya kita itu mengupload berkas secara paperless atau secara soft file. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi bagi teman-teman yang nanti akan melakukan pemberkasan, yaitu kira-kira berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Yang mana di sini terdiri dari 10 berkas, teman. Kemudian untuk berkas ini kita mencarinya di mana, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mencarinya. Dikarenakan untuk masing-masing berkas ini memiliki masa berlakunya. Nah, bagaimanakah informasinya, berkas apa saja yang harus kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita nanti sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2022, maka nanti akan muncul di akun kita yaitu link untuk mengisi daftar riwayat hidup ya. Untuk link daftar riwayat hidup ini sekaligus untuk teman-teman yang dinyatakan lulus ini nanti melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan. Nah, sobat-sobatnya, di sini nanti akan ada 10 berkas yang teman-teman harus persiapkan dan juga diupload tentunya dengan format yang diminta sesuai dengan sistem ya, dan juga untuk ukurannya ini juga sudah ditentukan, sehingga kalau misalkan ukuran dan juga format filenya ini enggak sesuai dengan yang diminta oleh sistem, maka nanti tidak akan bisa diterima ya teman-teman oleh sistem SSCASN. Nah, kira-kira di manakah untuk mencari berkasnya itu dari ke-10 berkas ini, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mencarinya. Nah, sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita ketahui bahwa nanti untuk mengisi DRH inilah sesuai dengan jadwal yang mana di sini sebenarnya ada perjuangan ya dari teman-teman yang sudah lulus passing grade dan juga sudah mendapatkan penempatan, yaitu nanti akan diajukan. Insya Allah nanti teman-teman berdoa saja pada bulan Desember bisa segera melakukan pemberkasan. Kalau misalkan kita mengacu pada jadwal yang telah disajikan oleh Kemdikbudristek, yaitu nanti untuk pengisian DRH, artinya pengisian DRH ini kita bisa melakukan pemberkasan itu adalah nanti pada tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret tahun 2023. Artinya untuk pemberkasan ini nanti kalau misalkan menurut jadwal ini nanti akan dibarengkan teman-teman, akan dibarengkan bersama-sama, yaitu untuk teman-teman baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Namun teman-teman mungkin di sini kita perlu berdoa semoga saja nanti untuk yang P1 dikarenakan sudah mendapatkan penempatan ini nanti bisa didahulukan ya. Seperti tahun kemarin itu kan untuk yang tahap 1 itu didahulukan untuk berkasannya. Nah, soalnya nanti ketika sudah masuk di jadwal pengisian DRH, artinya nanti di sini pada tanggal ini ya, kalau misalkan nggak diajukan, nanti akan ada link untuk kita mengisi DRH. Nah, soalnya seperti ini linknya, yaitu bagi teman-teman yang nanti dinyatakan lulus ya, maka kita ada dua opsi, yaitu opsi pertama di sini adalah kita iya ya, kita pilih ya. Ini adalah kita nanti dengan klik di sini langsung mengisi DRH, daftar riwayat hidup, kemudian upload pemberkasan yang mana untuk berkasnya itu ada 10 yang akan kita bahas ini nanti teman. Kemudian ada dua opsi yang kedua itulah kita tidak. Kalau misalkan kita tidak, ini kita dianggap mengundurkan diri ya, kita nggak bersedia untuk ikut pemberkasan dan artinya kita nanti akan gagal nggak jadi P3K teman di tahun ini. Nah, berikutnya namun di sini ada beberapa daerah yang mungkin sudah mengkoordinir ya dari guru-guru yang sudah lulus passing grade untuk segera mencari berkas SKCK. Yang mana SKCK merupakan salah satu berkas wajib yang nanti teman-teman harus cari ya untuk calon ASN P3K dan juga diupload di SSCASN. Nah, di sini contohnya ini adalah informasi terbaru yaitu terkait informasi pemberkasan untuk P1 yaitu Kabupaten Garut. Ini sudah dijadwalkan kemarin pada bulan Oktober ya, yaitu jadwal pembuatan dan perpanjangan SKCK untuk pemberkasan lolos PG P3K tahun 2021. Untuk hari Kamis ini adalah 13 Oktober, ini adalah untuk daerah-daerah ini. Kemudian Jumat inilah untuk daerah-daerah ini. Tentunya di sini merupakan langkah cerdas antisipatif dari masing-masing Pemda untuk nanti supaya ketika pengisian DRH yang waktunya sangat terbatas ini tidak akan ada kendala keterlambatan ya teman. Dan di sini tentunya sudah diantisipasi kalau misalkan sekarang ini bulan Oktober atau November, nanti untuk DRH itu kan nanti untuk masa berlakunya itu sekitar berapa bulan gitu ya. Jadi nanti sudah diperkirakan supaya nanti tidak kadaluarsa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kira-kira apa saja untuk berkasnya.
Nah, ini kita tayangkan untuk berkas yang dipersiapkan untuk teman-teman guru honorer yang nantinya lulus seleksi P3K Guru 2022, baik itu untuk P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, setidaknya di sini ada 10 berkas yang harus kita siapkan ya. Yang mana untuk berkas ini nanti memang sebaiknya ini pengalaman di tahun 2021 kemarin itu nanti dicarinya itu adalah waktu-waktu yang agak mepet saja, teman. Kalau misalkan saja di sini untuk pengisian DRH itu kan jadwalnya, kalau misalkan dari jadwal Kemdikbudristek nanti nggak akan ada dimajukan tanggal 22 Februari ini kan sudah mulai untuk pengisian DRH, maka bisa seminggu sebelum tanggal 22 Februari atau pada tanggal ini nanti teman-teman bisa mencari, yang mana nanti memungkinkan juga nanti akan terjadi berjubel-jubel ya untuk antrian mencarinya. Namun setiap Pemda tentunya sudah mengantisipasi terkait dengan hal itu, akan dijadwal untuk mencarinya. Oke, inilah untuk 10 berkasnya yang harus dicari teman-teman, dan cara mencarinya bagaimana, tempat mencarinya di mana, dan ukuran filenya. Yang pertama adalah yang kita upload adalah file scan surat pernyataan 5 poin teman-teman. Nah, file scan surat pernyataan 5 poin inilah sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Inilah untuk CPNS dan atau untuk yang P3K ini adalah sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 ya untuk P3K. Jadi untuk surat pernyataan 5 poin ini untuk CPNS dan juga untuk P3K ini adalah berbeda teman-teman. Nanti harap dicermati ya. Yang sudah dibubuhi materai. Nah, ini nanti teman, nanti untuk di sini surat pernyataan 5 poin nanti harus dibubuhi oleh materai ya, oleh materai 10.000, yang mana di sini nanti untuk formatnya dari surat pernyataan 5 poin ini nanti akan diberikan oleh masing-masing Pemda tentunya. Nanti kita pantau di web instansinya. Namun kalau misalkan teman-teman ingin melihat contohnya gimana, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Nah, ini teman, nanti untuk file dari surat pernyataan 5 poin ini nanti ukuran maksimal adalah 1000 KB. Ini teman, ukuran maksimal adalah 1000 KB. Kemudian untuk formatnya ini adalah PDF ya. Formatnya PDF. Ini adalah nanti kita bisa unggah dengan cara klik di sini, klik unggah. Kalau misalkan sudah berhasil kita unggah, maka di sini statusnya akan sudah diunggah, dan di sini ada tombol aksi lihat ini sudah aktif ya. Kita bisa klik di sini untuk melihat kembali untuk file yang sudah kita upload. Kemudian yang kedua, ini adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian atau file scan SKCK ya, yang masih berlaku. Nah, ini adalah ukurannya maksimal 1000 KB teman-teman. Kemudian sama halnya untuk mengunggahnya kita upload di sini ya. Nah, ini untuk SKCK ini adalah ukurannya sekian, formatnya PDF kita scan. Kemudian yang ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup ya, yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN. Jadi sebelumnya di sini teman-teman, ketika sebelum masuk ke bagian unggah dokumen, ini tentunya sudah mengisi DRH daftar riwayat hidup yang berisi lengkap mulai dari riwayat biodata diri, riwayat keluarga, riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti diunduh filenya. Ini nanti kita upload di sini ya. Ini adalah contohnya, silahkan simak video sebelumnya, sudah lengkap teman-teman. Nah, soalnya di sini untuk ini adalah digabungkan ya, ini menjadi satu file, dikarenakan untuk DRH itu nanti akan ada 2 file digabungkan jadi satu file PDF dan sudah dibubuhi dengan materai 10.000, kemudian ditandatangani oleh CASN. Ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB. Kemudian untuk yang keempat, file scan bukti pengalaman kerja. Nah, bukti pengalaman kerja yang ditandatangani atau difotokopi dan digalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ukurannya adalah 1000 KB. Terkait tentang pengalaman kerja, ini adalah pengalaman surat pernyataan dari instansi yang memperkerjakan kita, bahwa kita punya pengalaman kerja di instansi tersebut teman-teman. Contohnya sudah ada pada video sebelumnya ya. Kemudian berikutnya file scan keterangan tidak mengkonsumsi nafsa ya, ini atau zat adiktif lainnya. Ini yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini adalah ukurannya, ini adalah 1000 KB. Nah, surat keterangan sehat dan juga dari surat nafsa ini biasanya dicari. Kalau surat nafsa ini bisa di BNN atau juga RSUD ya, Rumah Sakit Umum Daerah yang selevel kabupaten atau kota. Berikutnya surat scan dari surat keterangan sehat jasmani rohani ya, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah. Ini adalah ukuran maksimalnya 1000 KB.
Kemudian file scan ijazah pendidikan asli. Nah ini teman asli ya, ingat bukan fotokopian yang dilegalisir namun asli. Ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan dari luar negeri yang digunakan untuk melamar ya teman-teman. Ini adalah formatnya. Ini PDF tentunya, ukurannya 1000 KB. Kemudian file scan transkripnya yang terkait dengan scan transkrip ini yang terkait dengan ijazah yang kita upload pada bagian atasnya. Ingat di sini kita jangan sampai salah upload lagi ya untuk ijazah dan juga transkripnya, seperti yang kemarin teman-teman ada yang nggak lolos seleksi administrasi dikarenakan hal itu. Kemudian berikutnya yang ke-9, ini adalah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi. Ini bisa adalah kalau misalkan di level kabupaten itulah kepada bupati ya, pejabat pembina kepegawaian atau wali kota atau gubernur dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, kemudian di sini ukuran maksimalnya adalah 1000 KB. Kemudian yang terakhir adalah pas foto formal terbaru. Ingat teman-teman, untuk fotonya inilah yang terbaru ya, foto yang terbaru dengan latar belakang warna merah, ukurannya adalah 500 KB. Dan untuk formatnya ini adalah nanti formatnya itu adalah JPG teman-teman. Nanti kita upload di sini, unggah. Setelah itu nanti kita bisa klik lihat ya kalau misalkan kita sudah unggah. Oke, demikian sobat-sobatnya 10 berkas yang nanti harus dicari dan juga diupload sesuai dengan waktunya pada saat pemberkasan dan pengisian DRH. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.